Sekarang tinggal kita menyesuaikan desain berikutnya, yaitu di sebelah ini ada materi, layar materi. Nah, ini yang penting. Untuk materi yang akan kita sajikan ada di sini, ya. Yang kita sajikan ada di sini itu tergantung dari sumber apa yang akan kita masukkan nanti. Apakah ini materi ini berupa apa, atau layar yang tampil ini adalah layar monitor seperti kita ngajar di kelas, yaitu seperti LCD proyektor itu, atau hanya jendela aplikasi, sebuah aplikasi yang kita jalankan di Windows misalnya. Ini tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau di sini saya menggunakan monitor dulu. Jadi saya ingin menampilkan monitor ada di sebelah kiri saya atau di sebelah agak belakang, dari belakang saya ada satu monitor besar nanti di sini. Kita tambahkan display capture di sini karena saya ingin memberikan monitor yang tampil di sini, ya, satu monitor penuh. Tapi kalau kita ingin menampilkan hanya jendela aplikasi saja, nanti bisa menggunakan window capture. Nah, saya pilih yang display capture aja. Terus ini saya beri nama, ini adalah monitor. Harusnya sebelumnya kita menyiapkan 2 monitor, itu lebih baik, ya, karena kalau kita menggunakan satu monitor, nanti OBS ini akan tampil dalam satu monitor, ya. Terus kemudian ini agak mengganggu pada saat kita berjalan memberikan materi. Misalkan pada saat kita proses recordingnya sudah mulai, ya, sementara OBS dan aplikasi atau window presentasi atau apa saja itu jadi satu monitor dengan OBS ini. Nah, sebaiknya teman-teman bisa menerapkan menggunakan 2 monitor. Di sini saya menggunakan 2 monitor. Nah, saya buat monitor 2 mungkin seperti ini. Nah, monitor 2 itu monitor yang satunya yang akan saya tampilkan di sini nanti. Kalau kita menggunakan satu monitor, nah, yang terjadi nanti akan seperti ini. Jadi ini membingungkan pada saat kita melihat, ya. Karena apa? Monitor yang tampil di sini yang di capture adalah, ya, OBS ini agak repot kita mengelola OBS kita itu. Kalau kita menggunakan 2 monitor, ya, maka di sini ada 2 pilihan nanti. Nah, ada 2 pilihan, display 1 sama display 2. Nah, di sini saya akan menggunakan display yang kedua. Artinya display yang tidak ada OBS-nya. Karena OBS itu hanya saya buat untuk memproduksi, sementara saya menyediakan satu monitor, di mana monitor itu nanti tempat menaruh materi, atau untuk presentasi. Sehingga saya menggunakan display 2 ini, ya. Saya pilih display 2. Dan ini juga tergantung display yang digunakan. Jadi display yang 2 itu katakanlah resolusinya lebih besar dari resolusi video, maka dia pasti akan melebihi. Nah, ini saya kecilkan. Saya geser seperti ini. Nah, sesuaikan dengan kebutuhannya. Katakanlah ini ukurannya segini. Kalau seperti ini mungkin kita agak terganggu misalkan, ya, karena ini displaynya ada di depan tubuh kita misalkan. Cara mengaturnya adalah untuk menempatkan itu tergantung dari urutan yang resource ada di sini. Nah, contoh ini, kalau kita ingin displaynya sekian misalkan. Nah, ini kamera saya tertutup separuh di sini. Saya ingin kamera saya itu ada di depan, gitu, di depannya monitor ini. Nah, kalau saya ingin ada di depan, berarti kamera saya harus berada di atasnya monitor. Nah, posisi di sini itu kamera berada di bawahnya monitor. Nah, untuk memindahnya kita tinggal geser ke atas atau kita menggunakan tanda move up ini. Nah, kita move up. Nah, sekarang sudah seperti ini. Jadi kamera kita berada di depan monitor kita. Selanjutnya kita memberikan resource yang lain tadi, ya, sesuai dengan desainnya. Contohnya kita menggunakan logo di sini, ya.
Logo biasanya berupa gambar. Nah, berarti resource-nya itu kita pilih yang image, kita plus, kita image. Misalkan ini namanya adalah logo. Oke. Nah, sekarang kita browse logonya ada di mana. Nah, sekarang kita pilih logo yang akan kita gunakan. Contoh saya menggunakan logo institusi di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti tergantung ukurannya. Kalau logo itu ukurannya besar, berarti resolusinya lebih besar dari video ya. Nah, pasti akan melebihi layar. Nah, caranya kita drag lagi ke bawah seperti ini, biar kita geser lagi. Kita tarik lagi, nah, sampai ukurannya nanti sesuai yang kita inginkan. Nah, tinggal digeser-geser saja. Oke, katakanlah ukurannya segini. Oke, berarti kita sudah membuat tampilan yang isinya adalah kamera, layar, dan logo. Nah, layar ini nanti ini tempat kita mempresentasikan materi di sini. Nah, kita bisa demokan program, kita bisa membuat slide presentasi yang tampil di layar di sini. Terus kemudian yang terakhir tadi kita desainnya adalah kita tambahkan running text di sini ya. Oke, jadi kita ada semacam running text. Oke, sekalian kita buat running text. Nah, running text biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi ya. Informasinya apa nanti kita siapkan dulu ya, yang akan kita tampilkan di running text itu apa. Nah, sekarang kita siapkan teks, misalkan teksnya berupa informasi tentang suatu pengumuman misalkan, atau kita ingin membuat semacam iklan ya, semacam sedikit-sedikit iklan. Nah, itu boleh. Nah, caranya adalah kita tambahkan lagi di sini ya, plus. Nah, yang kita tambahkan adalah teks GDI plus ya di sini. Teks dalam kurung GDI plus. Kita tambahkan, kita beri nama ya, misalkan running text. Nah, misalkan seperti itu. Oke, di oke saja. Contoh di sini teksnya kita isikan dengan ini adalah pengumuman. Asal saja biar cepat. Biasanya ukurannya ini belum kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Teksnya masih seperti ini yang tampil di sini. Nah, ini terlalu besar. Nah, itu kita edit lagi tadi propertiesnya. Kita pilih fontnya ya. Fontnya itu ukurannya misalkan 36. Mungkin cukup 36 ya. Nah, terus jenis fontnya apa nanti terserah seperti itu. Nah, warnanya apa di sini ya, kita bisa pilih select color dengan warna apa saja. Nah, ini sesuaikan dengan backgroundnya. Kalau backgroundnya gelap ya, warna teksnya mungkin lebih ke terang ya, biar kontras. Nanti ada beberapa pilihan di sini background, kalau ada backgroundnya, terus kemudian dan macam-macam. Nah, sekarang kita coba agar teksnya itu berjalan ya. Caranya itu adalah sama tadi dengan kita memberikan efek. Kita menggunakan filter di sini ya. Teks ini kita kasih running textnya, kita beri filter plus efek filternya yaitu scroll. Oke saja. Nah, sekarang kita lihat ini adalah pengaturan speed. Nah, jadi kita pengen running text itu berjalan horizontal ya, tidak naik turun tapi horizontal dari kanan ke kiri. Speednya itu adalah kita berikan sesuai dengan ya kira-kira pengen kecepatannya seperti apa. Contoh ini kita geser saja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita semakin ke sini semakin dia balik ya. Kalau ke kiri balik ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau minus, kalau plus itu ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, speednya kita sesuaikan aja. Misalkan ini ukurannya 100 atau 90. Oke, jangan lupa ini di loop kalau ini tidak berhenti. Kalau pengennya tidak berhenti, tadi berulang-ulang itu. Ini optionnya loopnya itu dipilih. Oke, setelah itu kita close saja. Nah, udah jalan. Ini running textnya sekarang sudah berjalan. Ini sekarang kita sudah punya frame seperti ini ya. Kalau dirasa ini sudah cukup ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini tinggal nanti mulai untuk recording. Nah, kurang lebih
mungkin seperti itu ya. Kalau ingin menambahkan hal-hal yang lain nanti boleh dengan menambahkan resource yang ada di sini. Nah sekarang kalau kita ingin menayangkan di sini, berarti kita tinggal klik untuk yang transition ini, sehingga kalau sudah jadi ya kita tayangkan. Kalau kita melakukan perubahan sekarang, ini tidak mempengaruhi di sini sebelum kita memilih transition ini. Oke, sekarang kalau sudah, kita tinggal start recording. Nah, start recording ini mulai kita untuk merecord atau kita merekam videonya. Nah, kalau sudah kita mulai recording, nah kita sekarang tinggal menampilkan materi pembelajarannya itu di monitor yang kita pilih tadi, gitu, yaitu monitor kedua tadi. Kalau kita menggunakan monitor 2, itu yang perlu kita atur adalah displaynya ya. Displaynya biasanya kita menggunakan display yang extend ya. Di sini dua monitor ini, jangan pilih yang duplicate tapi pilih yang extend. Kalau sudah seperti itu, misalkan kita ingin menampilkan materi PowerPoint misalkan di sini. Nah, oke, saya punya, katakanlah ini saya punya materi PowerPoint. Nah, ini kita pindah karena ini masih di monitor 1, maka menutupi OBS, dia tidak akan tampil nanti di OBS. Nah, tidak akan tampil di sini. Tapi kalau kita PowerPoint ini saya pindah ke monitor 2, caranya kita drag ya, itu kita geser ke kanan kalau ke monitor 2 sehingga sampai di monitor 2 itu muncul PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal jalankan di monitor 2. Nah, sekarang kita lihat di OBS. Oke, di OBS itu yang tampil adalah ini seperti ini. Jadi apapun yang tampil di monitor 2 nanti akan tampil di sini di video kita. Nah, jadi sebaiknya di monitor 2 itu kita benar-benar kita siapkan hanya untuk menampilkan materi saja, gitu ya. Hal-hal yang nanti yang tidak perlu kita tampilkan di video, nah itu bisa strateginya ditaruh di monitor 1. Atau sebaliknya, kalau kita menggunakan monitor 1 gitu ya, atau menggunakan monitor 1 yang akan tampil, misalkan di depan laptop kita ini adalah monitor 1, agar monitor 1 kita jadikan untuk display untuk materi, maka kita balik OBS itu kita taruh di monitor 2. Nah, sehingga nanti kita mengaturnya itu melihatnya di monitor 2. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal menjalankan di PowerPoint ya, misalkan kita punya beberapa slide ya, kita punya presentasi. Nah, selain PowerPoint misalkan belajar tentang Photoshop misalkan seperti itu. Nah, misalkan saya sudah buka Photoshopnya ya, kok tampilnya di monitor 1. Nah, ini saya geser nih. Saya geser agar nanti tampil di video di sini. Yang tampil di monitor 2 ini sudah tampil di video. Oke, kalau sudah seperti ini ya, sekarang kita tinggal recording ya. Oke, ini ada pilihan control, start streaming, start recording, start video rekaman dan sebagainya ini ya. Nah, kita pilih yang start recording. Nah, sebelum kita start recording, pastikan persiapannya tadi ya, kita sudah siap pada saat mau mengajar atau memberikan materi. Audio juga. Nah, audionya bagaimana cara memastikan audio yang kita gunakan? Nah, di sini ada indikasi audio yang kita gunakan di sini untuk rekam audionya. Ini ada indikasi, ini ada warna ya, ada warnanya yang naik turun ini. Nah, ini artinya audio kita sudah on ya, artinya sudah bisa terekam. Kembali ke setting dulu lagi, memastikan ini untuk hasil recording itu nanti akan disimpan di mana. Untuk menyimpannya ada di mana itu bisa kita atur di setting ya, di setting. Terus kita pilih di output. Nah, di output terus kemudian pilih yang recording ya, recording. Foldernya ada di mana itu kita bisa tentukan ya, di browse pilih aja nanti foldernya di mana untuk hasil recording. Nah, defaultnya itu ada di video di sini ya, di video. Nah, kalau sudah kita lihat recording kualitasnya itu bisa kita pilih mau yang high quality. Terus recording formatnya itu defaultnya menggunakan MKV ya. Nah, atau kita bisa pilih yang MP4 ya. MP4 biar nanti langsung di media player yang umum ya digunakan, itu bisa berjalan di smartphone dan sebagainya.
terus kemudian kita play atau kita oke. Pada saat start recording yang terjadi di sini kita sudah videonya sudah terekam ya. Nah, jadi kita tinggal menyampaikan saja materinya apa. Kita sudah mulai berjalan untuk menyampaikan materinya. Nah, sekarang kalau ingin menghentikan itu di stop recording. Nah, kalau sudah kita lihat hasil rekaman tadi, kita buka dengan media player. Oke, jadi ini hasil rekaman tadi, tampilannya adalah seperti ini. Jadi sesuai dengan skenario. Nah, kalau sudah jadi video ini, nah ini terserah ini kalau videonya sudah dirasa tidak ada kekeliruan atau sudah cukup seperti ini mau di-upload di YouTube ya atau di media lain, nah, silakan. Tapi kalau perlu ada pengeditan lagi, ya bisa digunakan dengan software yang lain, yaitu software untuk editing video ya. Misalkan untuk memotongnya, untuk menambahkan elemen lainnya lagi, efek-efek yang lain juga. Nah, nanti tinggal diolah lagi di video editing, software video editing. Tapi kalau kita tidak perlu repot-repot, ya cukup seperti ini sudah cukup, ya sudah ini kita langsung, karena ini sudah filenya sudah bisa diupload di YouTube. Nah, saya rasa seperti itu. Ini cukup dari saya untuk mengantarkan teman-teman semuanya untuk menggunakan OBS itu sebagai salah satu metode untuk merekod video pembelajaran ya, agar kita bisa mengatur sendiri layout, template dan sumber-sumber belajar yang ingin kita tampilkan dalam satu layar.